Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Nurul Maslahah dari kelas PAIA semester 4 di Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses sosial dan bentuk sosial. Apa itu proses sosial? Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila terjadi suatu pertemuan, yang dimana pertemuan itu akan menentukan suatu sistem dan bentuk hubungan sosial. Dan hal yang terpenting dari proses sosial itu adalah interaksi sosial. Kenapa interaksi sosial itu penting? Ya karena interaksi sosial itu adalah kunci utama dalam membentuk suatu hubungan sosial. Terus apa sih itu interaksi sosial? Interaksi sosial itu adalah suatu hubungan yang dinamis antara orang perorangan, orang dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial tuh contohnya tuh seperti kita tuh berkomunikasi dengan orang lain, terus berjabat tangan, terus tersenyum dengan orang lain, terus termasuk interaksi sosial. Dan interaksi sosial ini ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu faktor imitasi. Faktor imitasi itu adalah tindakan meniru orang lain, baik secara penampilan, sikap, maupun tingkah laku. Imitasi ini bisa menuju ke hal yang positif maupun ke hal yang negatif. Imitasi ke hal yang positif itu jika kita meniru sikap orang lain yang dimana sikapnya ramah tamah, terus suka bergotong royong dan menghormati pendapat orang lain. Jika kita meniru ke hal yang positif tadi, tentu kita akan berpengaruh terhadap diri kita, di mana orang lain itu juga akan melihat diri kita itu orang yang positif. Dan jika kita meniru hal-hal yang negatif, maka orang itu juga akan melihat diri kita itu sebagai orang yang negatif atau orang yang jelek. Terus yang kedua itu faktor sugesti. Faktor sugesti itu adalah faktor yang berpengaruh dari suatu pandangan orang lain yang diberikan kepada diri kita sendiri, dan dimana itu dapat mempengaruhi tindakan kita selanjutnya. Sugesti itu contohnya itu seperti kita diberikan motivasi untuk giat belajar, dan jika kita itu terpengaruh dengan motivasi itu, kita akan semakin giat dalam belajar. Terus yang terakhir yaitu faktor identifikasi. Faktor identifikasi itu adalah faktor di mana kita itu mengamati suatu tindakan ataupun penampilan orang dan itu mempengaruhi kita, di mana kita itu harus sama dengan orang tersebut. Dalam interaksi sosial, selain ada faktor-faktor yang mempengaruhi, itu juga ada syarat-syarat interaksi sosial. Syarat-syarat interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama itu adanya kontak sosial, dan yang kedua adanya komunikasi. Kontak sosial adalah penyampaian suatu informasi dan pemberian tafsiran dan reaksi terhadap informasi yang disampaikan. Kontak sosial itu ada 3 bentuk. Yang pertama, orang perorangan dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dalam kontak sosial ini juga ada 2 sifatnya. Yang pertama, kontak sosial yang bersifat positif. Kontak sosial yang bersifat positif itu adalah kontak yang terjadi apabila bisa mengarahkan pada suatu kerjasama. Dan yang kontak sosial yang bersifat negatif itu adalah kontak yang bila terjadi itu
akan mengarahkan pada suatu perpecahan, pertikaian, dan perselisihan. Terus yang kedua tadi adalah adanya komunikasi. Komunikasi itu adalah suatu penyampaian informasi kepada orang lain, bisa melalui perkataan, gerak tubuh, dan sikap yang dimana itu bisa dipahami oleh orang lain. Yang selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial ini ada dua. Yang pertama, bentuk interaksi sosial asosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif ini adalah suatu tindakan yang mendukung seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang termasuk dalam interaksi sosial asosiatif itu ada kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Terus yang kedua yaitu interaksi sosial disosiatif. Maksud dari bentuk interaksi sosial disosiatif ini adalah bentuk interaksi yang mengarah pada hal-hal yang bertentangan dan memicu ke arah berlomba-lomba untuk mencapai tujuan tertentu. Yang termasuk dalam bentuk interaksi sosial disosiatif itu ada persaingan, kontravensi, dan pertikaian. Yang selanjutnya yaitu mengenai mobilitas sosial atau gerak sosial. Mobilitas sosial atau gerak sosial adalah perpindahan status sosial sekelompok orang atau individu baik secara horizontal maupun vertikal. Gerak sosial ini ada dua macam. Yang pertama, gerak sosial horizontal. Gerak sosial horizontal itu adalah perpindahan kedudukan sosial yang bersifat sederajat. Contohnya itu seperti adanya pertukaran pelajar, peralihan kewarganegaraan, dan pertukaran pekerjaan namun jabatannya tetap sama. Terus yang kedua yaitu gerak sosial vertikal. Gerak sosial vertikal ini adalah perpindahan kedudukan sosial yang sifatnya itu tidak sederajat. Gerak sosial vertikal ini ada dua macam. Yang pertama, gerak sosial vertikal naik, dan yang kedua, gerak sosial vertikal bawah. Gerak sosial vertikal naik adalah perpindahan kedudukan sosial dari bawah ke kedudukan sosial atas. Contohnya itu seperti seorang warga biasa yang diangkat menjadi ketua RT, terus guru biasa yang diangkat menjadi kepala sekolah. Terus yang terakhir yaitu gerak sosial vertikal bawah. Gerak sosial vertikal bawah adalah perpindahan kedudukan sosial dari atas ke kedudukan sosial bawah. Contohnya itu seperti seorang pejabat atau pegawai yang melakukan korupsi lalu dipecat, dan seorang kapten sepak bola yang menjadi pemain biasa. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.